Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, ya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, ya. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempatnya ayah Afgan, ya. Ayah Afgan di Rorotan di sini dalam kondisi sehat alhamdulillah. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, ya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan menerima atau mendapatkan, ya, sharing-sharing atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ihsan, ya. Sebelumnya marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pertama tentu saja marilah kita bersyukur pada Allah siang hari ini kita bisa bersama-sama thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini adalah satu aktivitas yang perjalanannya saja sampai pulangnya adalah merupakan bentuk jihad fi sabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Bahkan pulangnya pun, yang namanya pulang itu kan ke rumah, itu masih tetap dihitung fisabilillah kalau startnya itu kepulangan itu dari majelis ilmu. Nah, maka ini karunia yang besar. Pada siang hari ini, sebagaimana amanah yang kemarin disampaikan, kita sedikit membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip akidah di dalam Islam. Akidah ini adalah hal yang paling fondasinya, merupakan hal yang sifatnya bukan furu, ya, tetapi justru malah usul, ya, perkara yang usul, perkara yang pokok. Dimana kalau akidahnya salah, nah ini bisa bermasalah. Sehingga dalam hal akidah ini kita tekankan untuk benar-benar menepati akidah yang sehat, ya, kalau sebutannya itu yang sharih, yang sahih, ya, yang bagaimana akidah ini bersih dari penyakit-penyakit yang bisa mengotorinya, yakni penyakit-penyakit syirik,
penyakit-penyakit yang tidak menempatkan sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Ya, karena banyak ayat yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrik, ya orang-orang kafir pada saat waktu Rasulullah SAW diutus itu, ya mereka itu tidak menempatkan Allah lah, tidak menempatkan Allah itu pada tempatnya. Ya, sesembahan-sembahan orang-orang musyrik ini kan mereka seringkali menyembah apa yang menurut mereka menyelamatkan mereka. Ketika gandum itu dianggap menyelamatkan, ya gandum itu dianggap sebagai Tuhan. Tuhannya dari gandum. Bahkan ada gandum yang dibikin adonan yang ya dibikin berhala dari gandum. Ada yang nyembahnya anggur, ada yang nyembahnya kismis. Ya. Jadi apa yang dianggap manfaat itulah yang disembah. Ya, demikian juga dengan mungkin orang-orang terdahulu, mereka bukan menyembah manfaat tapi menghindari madharat. Sehingga sifat Tuhannya itu disifati dengan Tuhan yang penuh angkara murka, yang harus dijinakkan dengan sajen-sajen. Ya, karena penyembahan kepada Tuhannya itu adalah penyembahan dalam rangka menghindari madharat. Begitu nanti nggak sesuai, maka nanti bencana, paceklik, itu selalu dikaitkan dengan oh ini kurang sajen, oh ini kurang sesembahan, oh ini kurang ini itu dan lain sebagainya. Karena memang pada prinsipnya sesembahan itu kan sesuatu yang diharapkan manfaat dan dihindari madorotnya. Ya, sehingga tadi itu ada dua tipe penyembahan. Penyembahan yang pertama karena ngejar manfaat, maka yang disembah ya bangsa kismis, bangsa tepung, bangsa anggur dan lain sebagainya. Ya. Ada sembahan yang sifatnya dihindari madorotnya. Makanya kalau kita kenal orang-orang Romawi, Yunani, nyembah petir, nyembah matahari, nyembah apa dan lain sebagainya, itu hal-hal yang dikaitkan dengan menghindari madorot. Nah, di dalam Islam hal-hal seperti itu ya dibasmi semuanya. Allah tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Makanya di dalam mengimani ini Allah SWT berfirman di surat Ali Imran, ya bisa dibuka surat Ali Imran surat ketiga, itu ayat ke-18, ya. Allah SWT di ayat yang ke-18 itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, di sini disebutkan syahidallah, Allah bersaksi. Jadi yang bersaksi itu Allah, ya. Yang bersyahadat itu Allah. Kemudian kesaksiannya apa? Annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain dirinya. Ini pertama kali bersaksi itu malah justru Allah. Allah bersaksi, tidak ada ilah selain dirinya. Kemudian wal malaikatu, dan malaikat. Kemudian siapa lagi? Disebutkan di sini wa ulul ilmi qaimam bil qis, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang mereka itu tegak dengan adil, dengan tidak condong kepada kesesatan, ya mereka tegak dengan adil. La ilaha illallah wal azizul hakim, ya tidak ada ilah selain Allah, dia yang maha gagah dan maha bijaksana. Sehingga untuk mencapai syahadah, ya persaksian, kesaksian yang paling kokoh itu adalah kesaksian di atas ilmu. Ya, jadi karena di sini syahid Allah kita tahu Allah maha ya berilmu, Allah maha tahu. Malaikat, ya malaikat ya jelas gitu ya. Nah kemudian manusia di sini sebutkan ulul ilmi, yang memiliki ilmu. Maka syahadat yang sifatnya taklid, dipaksa, keturunan, ya Islam KTP dan lain sebagainya, yang tidak lantas kemudian dikuatkan atau dikokohkan dengan ilmu, itu biasanya rentan, ya. Maka harus dengan ilmu, pun ada pengantar menuju ke sana, ya. Dia juga dengan apa yang disebutkan di dalam surat Muhammad, gitu ya, surat Muhammad di sana, fa'lam annahu, ya ketahuilah. Jadi kan sering itu ada imam-imam yang lagi apa namanya zikir gitu ya, fa'lam annahu gitu ya.
Jadi ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Jadi fa'lam itu artinya apa? Ketahuilah, gitu ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Ya, fa'lam ketahuilah berarti apa? Tidak ada ilah selain Allah itu harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Karena perintah awalnya itu pakai fa'lam. Ya, fa'lam gitu. Jadi maka ketahuilah gitu. Itu di ayat yang ke berapa surat Muhammad tadi. Kemarin barusan tafsirnya selesai Pak Andi ya. Sudah lupa lagi. Saya buka dulu surat Muhammad. Surat Muhammad sebelum surat ya. Ini ayat-ayat yang agak akhir gitu ya. Sudah ketemu? Fa'lam anahu la ilaha illallah. Gitu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Maka itu adalah dalil ya bahwasanya kita sebagai hamba ini harus memahami la ilaha illallah itu dengan benar, dengan ilmu. Ya, sehingga namanya ilmu itu adalah merupakan alat ya, alat untuk menuju kepada keimanan yang benar. Karena kalau tanpa ilmu ya otomatis orang mesti taklid. Taklid ini sekali lagi nggak kuat. Untuk awal oke. Ya, untuk awal itu oke. Maksudnya misalnya nih baru masuk Islam. Terus apa yang dikerjakan berikutnya? Ya sudah wajib sholat. Oh, sudah wajib sholat ya. Terus gimana caranya? Ya sholat duhur 4 rakaat. Ya Islamnya barusan pas waktu duha. Ya duhur dia sudah wajib sholat. Terus belum bisa, ya sudah taklid aja. Takbiratul ihram caranya begini. Tapi selama masa taklid itu dia harus menuntut ilmu paralel gitu ya, tidak berseri menuntut ilmu dulu baru sholat, enggak, paralel ya, sambil sholat sambil menuntut ilmu agar sholatnya sesuai dengan ilmu. Nah itu apa namanya, taklid tidak hanya berhenti taklid tapi terus diikuti dengan langkah menuntut ilmu. Nah demikian juga dengan keimanan. Dulu di masa sahabat Rasulullah SAW, keimanan itu sederhana karena orang-orang juga berpikirnya sederhana. Tetapi kesederhanaan ini menjadi berubah ketika Islam itu mulai menjelajah ke banyak negeri, terutama negeri-negeri yang di sana hidup subur orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Ya di Yunani, di Romawi, makanya salah satu nanti kalau baca sirah nabawiyahnya siapa itu yang Said Ramadan Al-Buti. Nah, itu di sana beliau menyusun satu apa namanya sirah di mana hikmah kenapa turun di Mekah. Salah satunya adalah Mekah ini adalah orang-orangnya tuh murni. Jahat ya jahat banget, tapi kejahatannya murni. Baik-baik banget dan itu murni. Tapi kalau yang sudah model di Romawi itu banyak orang-orang pinter. Orang pinter itu jahatnya kadang-kadang nggak murni jahat. Ya udah campur aduk antara hak dan batil, itu udah campur aduk gitu. Nah itu kalau turun agama di sana itu kemurniannya susah gitu kan, artinya orangnya susah dibersihkan. Nah ketika Islam datang ke Mekah, Mekah itu negeri yang susah diintervensi. Kenapa? Miskin, bukan susah ya, orang nggak mau. Orang jajah itu biasanya lihat tanah itu berpotensi untuk dikuasai apa tidak, ada sumber buminya atau tidak, sumber alamnya ada. Mekah ini nggak ada sama sekali. Mau dijajah apanya? Ya, karena waktu itu belum kelihatan minyak. Minyak bumi belum kelihatan. Kelihatannya zaman-zaman sesudahnya. Karena miskin Romawi nggak tertarik. Ya, Persia nggak tertarik. Gitu, sama sekali nggak tertarik. Sehingga orang-orangnya masih orang-orang Arab yang murni sekali hatinya, bersih gitu ya. Kalau jahat-jahat banget mah bener-bener jahat karena goblok gitu. Bukan yang jahat-jahat karena dasar kepandaian ya. Nah, ini akhirnya menghasilkan orang-orang ya seperti kayak Umar bin Khattab yang hatinya murni, ketika jadi baik-baik banget, yang kebaikannya susah ditiru ya, waktu masih jahat-jahat banget, yang kejahatannya juga susah ditiru gitu kan. Itu sahabat Nabi itu rata-rata begitu.
Nah, ketika Islam ini sudah masuk ke Romawi, Persia, kemudian juga salah satunya Yunani. Pemikiran filsafat ini yang kemudian menjadikan dialog, ya, dialog-dialog yang tadinya bahasanya sederhana. Ketika Nabi bertanya seorang budak, Allah di mana, apa? Allah itu di mana, gitu kan. Fis sama dijawab gitu, di langit, gitu kan. Buat Rasul selesai, cukup. Ya, tidak terlalu dibahas panjang. Nah, begitu era filsafat dibahas panjang. Ya, dibahas panjang. Di mana? Di langit. Langit itu apa? Ini apa? Dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya terjadi kendala bahasa juga. Namanya Visama akhirnya di langit, oh berarti bertempat di langit. Nah, ada sisipan kata bertempat gitu ya. Jadi Visama itu, padahal kan penafsiran Visama itu macam-macam. Karena kalau ahli bahasa Arab seperti Imam Ar-Razi, sama itu artinya ghairil ard, yang selain bumi itu sama. Ya, jadi ketika disebutkan air hujan, ditanya turun dari mana? Ya minas sama, dari langit, gitu kan. Nah langit ini kan jadi macam-macam. Hujan berarti dari mana? Dari langit. Allah di mana? Di langit. Berarti tempatnya antara hujan sama Allah sama, gitu kan. Belum nanti pembahasan ketika ini namanya filsafat ya, ilmu logika kan begitu. Kalau dikejar kayak gitu kita juga akan bingung. Contoh lagi misalnya di surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim itu surat ke-14. Falam tadi udah ketemu belum? 19. Nah, tadi 18, 19. Selisih satu ayat. Jadi 19. Jadi yang ayat 19 itu disebutkan ya fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Ini yang biasa imam-imam kalau habis selesai salat fa'lam annahu la ilaha illallah terus dikir rame-rame itu ya. Nah, kalau yang di surat yang saya sebutkan ya, ini yang surat Ibrahim itu tentang membahas tentang pohon. Ya, salah satu bunyi ayatnya itu adalah kalimat yang toibah. Ya, kalimat toibah itu, perumpamaan kalimat toibah itu di ayat ke-30-an kalau nggak salah ya. Sebentar. Surat Ibrahim awal-awal malah, bukan yang 30-an ya. Jadi permisalan kalimat toibah, nah ini ayat 26. Yang 6 itu yang sebaliknya 25 berarti. 25 atau 24 sebelumnya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ini ayat 24. Apakah tidak kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan? Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun, akarnya itu kokoh, ya, wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya fis sama. Cabang-cabangnya di mana? Kalau saya tanya, cabang-cabangnya di mana? Di langit. Kalau kita lihat pohon, cabangnya di mana? Jadi bahasa inilah yang kemudian oleh Imam Ar-Razi, ahli bahasa Arab, kata fis sama itu maksudnya apa? Bukan di bumi. Semua hal yang tempatnya bukan di bumi itu disebut fis sama. Ya, akarnya menghunjam ke bumi, ya, sabitun faruha fisama. Maka ketika ada budak ditanya Allah di mana, fisama, ya udah betul, karena orang sesembahannya orang Arab jahiliyah, Tuhan-Tuhannya tuh di meja mereka, masih di bumi. Ya, ada yang kelaparan, aduh lapar ini, nggak ada gandum, nggak ada ini, Tuhannya dimakan. Ya, karena Tuhannya terbuat dari gandum. Kebetulan lagi bokeh nggak punya ini ya, adanya Tuhan mereka sudah terbuat dari gandum, ya dimakan. Nah Tuhan mereka itu fil art, dan itu menjadi filsafat ketuhanan juga bagi yang mereka menganggap Tuhan itu tadinya di langit terus mengejawantah menjadi apa ke bumi dan sebagainya. Itu kan orang-orang suka begitu tuh. Ya, ajaran-ajaran agama selanjutnya suka begitu, mengejawantah ke bumi, bergaul dengan manusia, menjadi daging dan lain sebagainya. Itu kan yang diajarkan bahwa kalau Islam tidak begitu. Maksudnya apa ya? Allah di mana? Ya sama, tidak di bumi.
Tapi kemudian karena kendala terjemahan orang menambahkan sisipan bertempat. Nah, ini masalah. Karena bertempat itu sudah membagaimanakan. Ya. Harusnya kan ketika fisama itu layu kayafu, tidak dibagaimanakan. Ya sudah fisama saja, pokoknya tidak di bumi di mana ya nggak tahu. Ya. Makanya dengan adanya pendalaman sisi filsafat dan sebagainya, akhirnya ulama itu menetapkan dari empat imam mazhab itu dalam hal pensifatan Allah, sifat-sifatnya, asmanya, kemudian afalnya itu pada hal-hal tertentu di dalam ayat itu menetapkan beberapa hal, yakni tafwid, ya, takwil, tapi tidak boleh taktil. Ya, taktil itu mengingkari. Ya, contoh seperti misalnya di satu ayat disebutkan para sahabat itu berbaiat. Kemudian yadullaha ala aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Kan? Maka disebutkan yadullah. Nah, ini ulama tafsir dengan kalimat atau kata-kata yad, tangan gitu ya. Itu berhati-hati, ya. Ada istilah tafwid. Tafwid itu pasrah. Ya, tafwid itu pasrah. Pasrah itu ya sudah, tapi maknanya tidak sebagaimana makna tangan sebagaimana yang kita pahami. Tapi tidak taktil. Taktil itu menolak. Berarti Allah tidak bertangan. Itu menolak namanya. Ya, taktil itu menolak, sama sekali menolak. Nah, karena secara ayat disebutkan tangan Allah. Nah, kalau taktil itu menyebutkan tidak bertangan berarti. Tapi kalau tafwid ya sudah, kata-katanya begitu kita pahami. Tetapi jangan difahami tangan di situ adalah jisim. Ya, tapi yang lain. Lah kalau takwil itu maknanya dibelokkan yang pantas buat Allah. Ya, itu metode penafsiran. Ya, metode penafsiran di mana kalau takwil dari kata awala itu artinya memalingkan. Memalingkan itu artinya letterleknya ini, tapi kemudian ya misalnya tangan itu maksudnya kekuasaannya gitu ya, atau kudrohnya atau apalah dengan tafsir penakwilan yang lainnya yang maknanya tidak tangan. Ya, maknanya tidak letterlek tangan seperti tangan kita bukan. Karena di dalam satu riwayat misalnya, Allah itu punya tangan dan tangan Allah itu kanan semua. Nah, ini kan ruwet kalau kita menjisimkan. Ya, berarti tangannya di sebelah kanan sini semua lah. Ini sudah jisim. Ya, karena kita membayangkan tangannya di sebelah kanan semua. Nah, kalau sudah di sebelah kanan semua, kalau tidak ada kanan kiri, kalau sudah di kanan semua kan tetap aja bermasalah. Berarti di kanan semua tapi ada yang kanan sebelah kiri dan kanan sebelah kanan. Ini ruwet lagi. Karena kita menjisimkan. Otak kalau udah menjisimkan itu ruwet. Ya. Tangan Allah tuh kanan semua. Ya kalau biar tidak ada kanan sebelah kanan dan kanan sebelah kiri, maka tumpuk undung. Gitu ya. Tumpuk jadi satu loh. Berarti akhirnya kita jadi berfantasi yang enggak karena kita menjisimkan. Ya, jadi makanya ulama ketika ya sudah bunyinya begitu ya, tapi tafwid itu enggak diartikan apa-apa, ya sudah begitu saja, terserah Allah, pasrah lah gitu kan. Tapi kalau takwil itu dimaknai dengan sesuatu yang lain, gitu, sesuatu yang lain. Bukan berarti menolak. Kalau taktil itu menolak. Ya, taktil itu menolak. Jadi tidak boleh taktil, tidak boleh menolak, menyerahkan kepada Allah atau mentakwil. Itu yang selama ini dikerjakan oleh para salafus soleh seperti itu. Termasuk imam-imam mazhab, ya Imam Syafi'i itu juga punya kitab tentang akidah, ya, karena kita ini kan pengen berakidah yang selamat. Akidah yang selamat itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baik kurun itu adalah kurunnya Nabi, yakni para sahabat. Kemudian sumaladina yalunahum, yang mengikuti mereka ini para tabiin. Kemudian beliau berkata lagi sekali lagi sumaladina yalunahum, yakni tabiut tabiin. Jadi cuma 3 generasi disebutkan terbaik. Sesudah itu maka disebut sebagai kholaf. Nah, itu tidak terjamin keselamatannya.
Makanya kalau misalnya ulama kapanpun itu, selama masih bisa narik ucapan-ucapan itu kepada 3 generasi ini, maka itulah pendapat salaf. Ya, tapi kalau ulamanya aja sudah, dan ini biasanya sampai sekitar tahun, kalau sesudah Nabi itu berarti 3 generasi itu ya sekitar tahun-tahun ya hampir 200-an. Ya, generasi-generasi termasuk Imam Mazhab itu adalah generasi yang masuk ini. Imam Mazhab itu termasuk yang salaf gitu kan, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Hanafi gitu ya. Yang paling tua kan Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru yang termuda itu adalah Imam Hambali. Nah, jadi pendekatan tauhid rata-rata ini ada istilah apa namanya akidah, dan ini sekarang ini banyak apa ikhtilaf dan saling debat ya terkait dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya, dan jadi meruncing terutama terkait kalau sudah membahas tentang Asy'ariyah gitu atau Maturidiyah. Nah, ini dua ulama akidah, dan kalangan apa namanya mempelajari akidah ya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini memang ulama yang ya memang poten di situ, walaupun beda, ini beda orang, beda tempat. Tapi yang terkenal itu adalah Asy'ariyah, walaupun Maturidiyah ini secara konsep lebih matang, tapi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Nah, ini pendekatannya adalah pendekatan ilmiah ya, menggunakan semua piranti, baik piranti dalil maupun piranti ilmu-ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu logika. Ya, filsafat itu mesti tidak terpisah dari logika. Artinya kita cara berpikirnya itu menggunakan logika. Walaupun sekali lagi tetap dikawal oleh syariat dengan ayat-ayat. Karena secara prinsip ketika tidak dikawal ayat, ya itu logika kita jadi liar, jadi nggak karu-karuan. Maka harus dalam bimbingan ayat. Dan memang ayat ini di dalam Al-Quran banyak sekali bunyi-bunyi ayat yang sifatnya menantang kita untuk menggunakan akal. Afala takilun, afala tatafakkarun. Ya. Jadi memang kita termasuk juga fa'lam annahu la ilaha illallah syahidallah, kemudian ulul ilmi qa'iman bil qis, itu kan semuanya menunjukkan kita menggunakan ilmu alat untuk ke sana. Nah, sehingga orang-orang itu ketika bersyahadat memang pirantinya sudah lengkap dan syahadatnya kokoh. Itu yang diharapkan seperti itu. Makanya kalau dulu diajari kecil itu sifat wajib, ya wujud apa, ya memang itu hasil pemikiran, tetapi juga ada dalil-dalil apa naklinya, ya, tapi juga berdasarkan aklinya, ada akli dan naklinya. Tapi kalau cuma akli doang tanpa nakli, nah ini yang bahaya. Itu filsafat Yunani suka begitu, karena mereka tidak memiliki naklinya. Nah, di sini dikawal dengan nakli dan akli. Nah, makanya dalam sifat itu pun juga dengan berdasarkan dalil, para ulama membagi sifat Allah itu juga ada yang sifat wajib. Ya, wajib itu berarti misalnya Allah itu wujud, Allah itu ada. Ya, berarti mustahil untuk tidak ada. Jadi ketika ada sifat wajib, maka ada sifat mustahil. Ya. Ketika Allah Maha mendengar, maka mustahil Allah tidak mendengar. Ya, Allah itu selalu ingat dengan apa yang hamba kerjakan. Ya, walau Allah itu tidak melupakan apa yang hambanya kerjakan. Tapi di ayat yang lain, jadi Allah itu tidak mungkin lupa. Itu satu sifat wajib. Maka ketika ada ayat turun, ya ansahullah fanasiyahum, mereka melupakan Allah, ya, maka Allah pun melupakan mereka. Nah, bunyi letterlek seperti ini, ya, bunyi letterlek Allah melupakan mereka, itu kan bertentangan dengan sifat bahwasanya Allah itu pasti mengetahui dan mengingat apa yang dilakukan oleh hamba. Nah, karena bertentangan, disitulah takwil harus dilakukan. Ya, jadi ada sifat wajib, karena wajibnya begini maka mustahil begini. Allah itu tahu,
Allah itu maha mendengar, mengetahui. Maka mustahil Allah tidak tahu. Maka ketika Allah itu mengingat semua hambanya, maka Allah mustahil lupa. Nah, tiba-tiba ada ayat Allah itu melupakan mereka. Sebagaimana di surat apa? Al-Hasyr. Ya, Al-Hasyr itu surat ke itu kumpulan surat-surat tasbih gitu ya, surat Al-Hasyr. Di ruku-ruku yang menjelang akhir. Karena kalau bicara kita melompat-lompat. surat ini tersebar-sebar. Ayat sebentar. Nih, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ingat ya ayat itu ya, sering dibaca imam ala salat gitu ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang ya, mereka melupakan Allah, fa'ansahum, maka Allah melupakan mereka. Nah, terus berarti Allah pelupa. Ya enggak mungkin. Ya Allah itu tidak akan lupa dengan apa yang dikerjakan hamba. Ayat lain bicara begitu. Nah, berarti apa? Ayat melupakan ini harus ditakwil. Karena pantasnya buat Allah kata lupa, kata lupa itu ulama tafsir mentakwil. Ini maksudnya mengabaikan. Ya, maksudnya mengabaikan. Karena dulu mereka dengan ayat Allah, dengan perintah Allah mengabaikan. Ya sudah, Allah sekarang mengabaikan. Itu namanya mentakwil, membelokkan kata lupa itu dengan kata yang lain yang memang pantas. Karena Allah nggak mungkin lupa. Kamu siapa ya? Saya nyipta kamu dulu kapan ya? Itu nggak mungkin. Ya itu sudah nggak direken lah istilahnya. Itu jadi itu namanya takwil. Nah kalau kita tidak mentakwil itu malah bahaya. Karena maknanya jadi seakan-akan Allah itu pelupa. Itu bales gitu. Nah itu hal-hal seperti itu difikirkan benar dalam sistematika logika apa namanya dalam mensifati Allah. Maka ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Mustahil Allah lupa. Ya, tapi ada juga sifat jaiz. Contoh, maha mengampuni itu wajib, mustahil atau jaiz? Maha mengampuni wajib, mustahil atau jaiz? Allah maha mengampuni. Apa? Jaiz. Karena Allah berhak tidak mengampuni. Ya syirik itu apa diampuni? Enggak, itu terserah Allah. Maka katanya Allah maha pengampun. Iya, betul, itu betul. Tapi itu adalah sifat yang sifatnya jaiz. Mengampuni itu jaiz. Karena ada yang tidak diampuni. Jangan terus nodong Allah ya, masih Allah maha pengampun. Kata siapa? Semua bisa diampuni. Ada yang nggak bisa. Ya, karena itu sifat jaiz. Makanya kalau yang suka gojlokan anak-anak muda di IAIN, apa ditanya, bisakah Allah menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada Allah terus mengalahkan Allah? Bisa enggak? Itu kan sering itu. Itu masalah kita itu. Karena ketika dia ya enggak bisa. Berarti Allah ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan Allah. Nah, kalau dijawab, oh bisa, berarti Allah bisa dikalahkan. Ruwet gitu kan. Nah, karena dia tidak memiliki sistematika dalam mensifati Allah. Ada hal-hal yang mustahil, ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang jaiz. Jadi, kalau kita sudah paham itu, jawabannya itu pertanyaan kamu sudah mustahil duluan, gitu ngapain gitu kan. Jadi akhirnya nggak perlu dilanjut, itu ada mustahil duluan gitu kan. Hal-hal yang mustahil itu buat Allah. Ada hal-hal yang mustahil dilakukan oleh Allah, ngapain kayak gitu-gitu dibahas gitu. Tapi kalau yang nggak paham karena nggak punya sistematika dalam bertauhid, wah itu brainstorm benar-benar bikin bingung gitu. Wah iya ya, wah kalau gitu wah iya gitu. Akhirnya ya ateis ujung-ujungnya. Banyak mahasiswa yang kesleo di sana akalnya terus kemudian ateis. Nah ini bahaya. Makanya
termasuk juga pensifatan seperti kidam, bako, wujud, mukhalafatuhu lil hawadits dan sebagainya itu sebenarnya disarikan dari ayat-ayat. Dan mekanisme atau sistematika ini sebenarnya tidak ada satupun yang juga bertentangan dengan ayat. Serta tidak lantas kemudian, karena sekarang yang dikesankan adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, Maturidiyah itu mengharam hanya mentakwil gitu ya. Padahal tidak. Takwil itu hanya yang pantas untuk ditakwil. Ketika tidak perlu ditakwil, nggak perlu. Allah Maha Pengampun, ya sudah, ngapain ditakwil? Ya, Allah Maha Pengasih, Penyayang, nggak perlu ditakwil. Tapi yang tadi itu lupa gitu ya. Itu hal-hal yang seperti itu ya harus seperti misalnya kata istawa yang biasa jadi perdebatan tuh istiwa atau istawa di ars. Ya, istawa diartikan bertempat, itu sudah yukayafu. Sudah membagaimanakan, karena bertempat itu berarti memerlukan tempat. Makanya ulama ya sudah istawa saja, tapi jangan diartikan bertempat. Istawa saja itu tafwid namanya. Ya, beristiwa itu tafwid. Tapi ada yang mentakwil, maksudnya menguasai. Nah, baik menguasai ataupun istawa yang tidak diartikan apapun kecuali istawa atau tafwid ataupun takwil, ini semuanya menghindari hakikat kata yang sesungguhnya, menghindari letter luck. Karena istawa itu artinya ya duduk di singgasana, duduk di singgasana. Jadi kayak ya orang duduk begini, gitu kan. Sama halnya dengan misalnya Allah SWT di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Nah, ini juga namanya turun kalau kita apalagi sudah belajar alam semesta. Lah ini kalau sepertiga tiap hari kan sepertiga malam itu ada terus. Ya, di kita jam 2 jam 3 lah misalnya. Tapi jam 2 jam 3 di kita, di tempat lain mungkin masih jam 1 jam 2. Begitu di kita sudah jam 4, di tempat lain sudah jam 2 dan jam 3. Berarti Allah nggak pernah naik. Itu turun terus habis itu di situ terus karena nggak ntar lagi gua di sono non jam 3 sono ini udah selesai sono jam 3 lagi sono jam 3 lagi lah. Kalau kita mempersonifikasi Allah seperti itu, mengartikan turun benar-benar turun, itu jadi masalah dan Allah tidak pantas diartikan seperti itu. Maka kata turun itu harus ditafwid, serahkan, ya udah terserah Allah itu maknanya ya Allah merasa dekat dengan hambanya atau apa dan sebagainya. Yang penting jangan diartikan benar-benar turun dari atas ke bawah. Karena kalau dari atas ke bawah, ini akan bertabrakan dengan banyak sekali sifat-sifat yang lain. Contoh, yang namanya pindah itu akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya hadas atau hudus. Hudus itu bentuk jamaknya, sesuatu yang baru. Misalnya HP tadinya di sini. Ya, saya pindah ke sini. Ini kan perpindahan tempat. Ini adalah tempat yang lama, ini tempat yang baru. Ketika sesuatu itu baru, maka itu bertentangan dengan sifat Allah yang dia itu kidam. Kidam itu tidak ada permulaan, tidak ada juga ada akhirnya. Tapi ketika pindah, ini ada awal, ada akhir. Perpindahan ini menyebabkan sudah lagi keluar dari sifat Allah. Karena pemahaman seperti itu adalah pemahaman jismiyah. Ya, ini pindah begini, atas, bawah, dan sebagainya. Itu pemahaman jismiyah. Sehingga apakah pantas ya kalaupun dianggap itu pantas ini begitu akan bertabrakan dengan sifat-sifat yang lainnya, tidak konsisten dengan konsep yang sudah dibangun. Nah, makanya yang lebih selamat itu tafwid. Ya sudah gitu kan, turun tapi tidak diartikan turun dari atas ke bawah, diserahkan artinya kepada Allah. Nah, antara takwil dan tafwid sebenarnya ini mirip. Bedanya tafwid itu atau masrah artinya kepada Allah itu adalah takwil yang ijmal. Takwil ijmal itu artinya memalingkan dari makna yang letterlek tapi tidak diberi makna khusus. Ya, contoh tadi istawa, ya istawa aja nggak usah di ini. Imam Malik itu juga gitu. Imam Malik itu lebih ke tafwid. Tafwid itu ya sudah istawa saja, tapi bukan bertempat.
Kalau mengatakan Allah bertempat di ars itu sudah keluar ya dari pemahaman Ahlussunnah. Bahkan ada yang mengatakan sudah murtad karena bertempat gitu kan. Makanya beliau sudah istawa tapi bukan bertempat. Itu tafwid. Tapi yang kalau imam sebagiannya imam ahli kita menyebutkan menguasai. Nah, ini namanya takwil. Tapi baik yang Imam Malik yang bertempat yang mengatakan tafwid, itu pun tafwid adalah takwil, tapi tidak dijelaskan lantas ngapain gitu loh. Lantas ngapainnya itu nggak dijelaskan. Kalau takwil maknanya bukan itu, tapi ini. Nah, itu berarti dia takwil yang sudah definitif. Ya, tapi kalau yang tafwid itu takwil yang masih ijmal, masih global, tidak tertentu. Nah, ini dalam sistematika kita dipelajari secara lebih khusus. Saya sendiri bukan ahlinya sebenarnya gitu ya, tetapi setidaknya sekedar pengantar bahwasanya sifat Allah itu yang tadi disebutkan ada yang wajib, ada jais, ada yang mustahil dan sebagainya. Itu semua adalah pemikiran-pemikiran agar mengantarkan kita memahami Allah secara akli yang menjadi pengantar. Kalau ilmu secara aklinya itu kuat, maka ilmu secara naklinya juga akan semakin kokoh. Tapi kalau kemudian apa namanya cuma sekedar ya sudah ini dogma itu begini, misalnya satu pokoknya sama dengan tiga atau satu sama dengan lima, lima sama dengan satu. Pelajaran apa tuh lima sama dengan satu sama dengan lima? Pokoknya kamu terima aja. Ini lemah. Ini di tengah jalan digoyang gampang sekali. Gitu ya. Karena tidak nalar. Kok lima sama dengan satu, satu sama dengan lima. Itu nggak bisa. Ya, nah Islam tuh nggak ada yang begitu-begitu. Jadi Islam tuh nggak ada begitu. Pokoknya terima aja begini. Nggak ada. Semuanya bisa dinalar. Masalah nalar kita itu karena terbatasnya sains. Kita lihat tidak semua teknologi dikenal di zaman Imam Malik. Tidak semua pengetahuan dikenal di zaman Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Tapi mereka selamat akidahnya. Karena hal-hal yang di luar batas pengetahuan mereka, mereka lebih bersikap diam. Ya. Nah sekarang ini ilmu lebih luas. Kita lebih bisa menjabarkan. Tapi dasar landasan akidah yang dipegang oleh 4 imam mazhab nggak berubah sama sekali. Sama sekali nggak berubah. Gitu kan. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian, oh ini jadi sekarang karena modern, maka sifat Allah begini, tidak ada. Karena memang yang selamat itu adalah akidah dari 4 imam mazhab tersebut. Nah makanya dibilang Allah SWT tadi dua dalil awal ya syahidallah sama fa'lam annahu la ilaha itu adalah dalil akidah yang kokoh bahwasanya di dalam kita bersyahadat itu adalah harus memiliki ilmu yang kokoh juga ya, salah satunya ilmu logika, ilmu filsafat dan sebagainya. Tidak haram untuk mempelajari selama itu adalah untuk menguatkan apa yang saat ini kita yakini dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, lantas kemudian tadi disebutkan syahidallah wal malaikah kemudian ulul ilmi. Jadi kata syahidah itu kan bersaksi. Itu beda dengan sekedar mengucap. Kita kan seringkali memahami rukun Islam. Satu, mengucapkan syahadat. Ya, dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Padahal dari redaksi aslinya, satu itu bukan mengucap syahadat, bukan. Tapi bersyahadat. Karena bersyahadat itu bisa jadi tidak diucapkan. Ya, kenapa? Karena orang bisu nggak bisa mengucap syahadat. Apakah orang bisu nggak bisa masuk Islam? Nggak sah ini nggak mengucap syahadat. Wah repot. Orang bisu banyak nggak sih? Banyak. Ada tiba-tiba anak kecil atau muda atau orang tua lah tadinya non muslim stroke, nggak bisa ngomong, terus mau masuk Islam, apa yang dilakukan fisioterapis? Ini kan fisioterapis ini ketemu orang stroke mau masuk Islam, oh nggak sah Islamnya bapak, wah bikin hati langsung putus asa ini. Pak, syaratnya itu mengucap syahadat, bisa nggak? Asyhadu lah, orang udah lumpuh, area brokanya udah rusak gitu kan, nggak bisa ngomong gitu, dipaksa ini karena syarat sahnya, kalau nggak ngucap nanti nggak sah. Bukan itu, karena bukan jadi syarat sah ngucap itu, tapi bersyahadat, bersaksi. Karena banyak orang mengucap tapi tidak bersaksi. Ya. Orang munafik kayak tadi pagi kita habis bahas Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersaksi. Apa tidak bersaksi, tapi dia mengucap kesaksian.
Dia mengucap syahadat di hadapan Rasul, di hadapan sahabat yang lain, gitu kan. Saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah, gitu kan. Itu dia bersaksi dalam hal mengucap. Tapi apakah hatinya bersaksi? Enggak. Maka disebut orang munafik. Ya, jadi akidah yang benar itu adalah dia bersaksi. Makanya yang namanya rukun Islam, syahadat itu diletakkan di pertama. Karena ini adalah amalan yang berketerusan 24 jam. Jadi amalan rukun Islam yang paling panjang diamalkan itu apa? Syahadat. Ya. Karena dia bersaksi. Apakah kita boleh dalam satu detik tidak bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah? Enggak boleh. Ya. Sedetik pun enggak boleh. Karena sedetik kita tidak bersaksi berarti sudah murtad. Murtad itu tidak lantas kemudian mengucap apa namanya? Saya bersaksi bahwa Tuhan ini adalah Tuhan. Enggak selalu begitu. Tapi hati kita lepas dari kesaksian, sudah meragukan Allah apa itu sudah sebenarnya sudah syahadatnya itu sudah goyah. Ya, makanya bersaksi itu 24 jam. Sholat cuma berapa menit. Ya. Walaupun dalam sholat juga ada mengucap syahadat. Tapi kan mengucap. Tapi kesaksiannya dari takbiratul ihram itu dia kita sudah bersaksi. Gitu ya. Jadi rukun Islam yang paling awal itu yang merupakan dasar akidah kita itu adalah bersaksi. Bukan mengucapkan kesaksian. Sebagaimana redaksi Rasul. Antashhada alla ilaha illallah. Bahwasanya kalian bersaksi. Ya, bukan antakula syahadatan, bukan. Bahwasanya kalian mengucap syahadat, bukan itu. Gitu ya. Mau lagi sini minum dulu. Nah, itu akidah yang benar itu kesaksian. Ya, kesaksian, bersaksi tidak hanya sekedar mengucap. Tidak sekedar dapat syahadah ijazah, itu kan ada syahadah tanda tangani, yaitu untuk keperluan KTP gitu ya, bahwasanya tadinya agamanya Hindu atau jadi Islam. Syahadah tertulis itu saya pernah beberapa kali gitu ya, di masjid saya itu ada orang Buddha sama orang non Muslim itu bersyahadat. Saya perlu tanda tangan juga, direkam pakai video gitu ya, di tanah itu untuk urusan administrasi karena KTP-nya nanti berubah, jangan sampai nanti rebutan ketika orangnya mati, yang satunya oh ini masih agamanya ini masih, itu kan sudah ribut ya. Kalau sudah ada resminya aman gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Selanjutnya rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya, itu adalah kelengkapan akidah kita yang itu tidak berbeda dengan yang lain-lainnya. Makanya dasar akidah tadi itu pembahasan tentang akidah yang awal, walaupun itu nanti kalau diteruskan panjang lebar, tapi setidaknya di awal itu saja itu nanti banyak sekali pecahan-pecahan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan umat ini terpecah menjadi sekian golongan. Sebagian ulama menyebutkan bukan pecahan masalah furu, bukan masalah kunut nggak kunut, itu bukan jadi 73 golongan itu enggak. Bukan masalah kalau sholat jenazah ada yang takbiratul ihramnya ngangkat tangan, ada yang enggak, bukan itu. Gitu kan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada yang Allahu Akbarnya juga nggak angkat tangan. Kan. Ada yang takbiratul ihram sedekap, ada yang enggak sedekap. Ada yang itidalnya sedekap, ada yang enggak. Bukan itu, jadi bukan terpecah jadi 73 golongan itu bukan, itu furu. Dari sejak zaman ulama salaf sudah beda-beda. Jangan-jangan ulama salaf, sejak dari zaman sahabat pun juga sudah beda-beda, gitu kan. Termasuk kiroah beda-beda dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah perpecahan di masalah usul. Nah, makanya nanti ada aliran-aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, ya, kemudian Musyabihah, kemudian macam-macam gitu kan. Nah, kemudian untuk mendefinisi yang benar itu akhirnya disebutlah ahlu sunnah wal jamaah. Gitu kan. Nanti beda-bedanya apa ini? Nanti ada yang aliran ini, aliran ini, aliran itu. Itu aliran-aliran yang terpecah secara usul karena mensifati Allah dengan sifat-sifat tertentu yang nantinya karena ini akidah itu adalah masalah usul, ya akhirnya berbedanya tajam sekali. Bahkan dulu di zaman Imam Ahmad masalah Quran makhluk, ada kasus namanya Quran makhluk.
Jadi Quran yang disebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu apakah kalamullah itu makhluk atau bukan? Ya. Kalau pertentangannya adalah mushaf Quran itu makhluk atau bukan, ya itu mushaf Quran itu makhluk jelas. Gitu. Orang kertas gitu ya mushaf. Tapi ini adalah yang dibahas adalah kalamullah. Sedangkan Quran sendiri itu ya kalamullah. Ya bukan fisik Qurannya ya, bukan fisik Al-Qurannya, tapi Al-Quran kalamullahnya itu. Jadi firman itu makhluk apa bukan? Nah, Imam Ahmad kokoh dengan pendapat bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Ya, karena begini, kita ini kan mengumpamakan orang bicara itu kan ini jasad. Kita mau ngomong sesuatu, menghasilkan sesuatu yang tadinya diam terus ngomong. Ya, tadinya diam terus ngomong. Maka omongan ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari diri kita. Maka ini hasilnya adalah muhdas atau sesuatu yang hadas, sesuatu yang baru. Padahal sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Nah, ulama saat itu cenderung dengan pendapat ini. Ya Allah kan ya berarti pernah diem terus ngomong ya kalamnya ini maka disebut sebagai makhluk. Maka Al-Quran itu adalah makhluk. Yang tidak setuju dihukum mati. Termasuk Imam Ahmad itu dipenjara karena Imam Ahmad tidak mau meyakini itu. Ya kalamullah itu sesuatu yang ada pada Allah dari sejak kidam. Dari sejak awal. Jadi Allah itu senantiasa berfirman. Tidak pernah misalnya diem. Jadi berfirman terus. Kalamullah itu Allah itu berkalam. Senantiasa dalam kondisi berkalam. Nah makanya beliau menolak itu hakikat lebih dalamnya nanti itu pembahasannya agak ruwet gitu ya. Karena nanti ada ketetapan ini itu pakai sistematika. Saya sendiri baca itu belum 100% ya walaupun sudah bisa nangkep intinya ya, tetapi itu harus pakai sistematika ya. Nah, ini terjadi zaman dulu di mana akhirnya banyak korban dan itu banyak yang dibantai. Ya yang mereka ngikutin Imam Ahmad itu pengikut, kalau Imam Ahmadnya cuma di penjara. Tapi yang lain-lainnya itu dibunuhin. Sehingga ada terkenal dalam sejarah Islam itu tragedi Quran makhluk. Itu boleh dibaca nanti di googling. Tragedi Quran makhluk itu apa kejadiannya. Nah itu karena aliran-aliran yang seperti tadi itu. Yang menjisimkan Allah, Allah ngomong ini jadi akhirnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan itulah makanya akidah itu masalah usul. Ketika pecah, terjadi perpecahan yang juga sifatnya usul. Dan biasanya pertentangannya juga mesti pertentangan yang luar biasa, friksinya itu tajam sekali gitu ya. Sehingga memang kalau bahas akidah begini ini memang perlu bareng-bareng bawa kitab, kita rujukan dan lain sebagainya. Kalau yang saya sampaikan ini hanya overview saja gitu istilahnya. Dasar tipis-tipis ya. Sekedar menyampaikan bahwasanya tetap ada yang namanya ikhtilaf dan sebagainya. Antar ulama yang Ahlus Sunnah pun ada beberapa ikhtilaf yang juga ikhtilaf tidak terlalu tajam, tipis saja, hanya dalam masalah detail gitu ya. Baik antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya ada bukan friksi ya, lebih kepada pendekatan detailnya itu agak berbeda. Tapi kalau sudah dengan Mujasimah memang sangat-sangat berbeda, apalagi Musyabih atau Qadariyah atau Jabariyah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang di dalam akidah Ahlussunnah ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, singkat waktu, untuk sisa waktunya barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, sebisa mungkin ya sedangkal ilmu saya akan saya jawab, kalau nggak bisa saya akan postpone dulu gitu ya. Karena memang akidah ini hal yang sangat-sangat sensitif dan juga walaupun ini penting, makanya kita wajib belajar tentang masalah akidah ini secara lebih mendalam. Demikian, jazakallahu khairan katsiran atas perhatiannya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Insyaallah. Syukur barakallah Ustaz atas pemaparan materinya ya, sifat-sifat Allah ya. Saya merasa semakin Ustaz menjelaskan panjang lebar tentang sifat Allah, semakin merasa bodoh saya. Enggak paham. Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, teman-teman, monggo
Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz, dipersilahkan. Mau di AC, mau di ruangan AC apa? Gerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Wah, banyak banget nih. Yang pertama terkait dengan tadi yang di awal disampaikan oleh Ustaz, mengutip surat Al-Imran ayat 18 ya. 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di sana disampaikan bahwa Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Bagaimana menjelaskan tafsir dari surat ini terkait dengan bahwa Allah ini bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Dirinya sendiri. Sementara kalau dilihat dari segi bahasa Arab, ketika kita menunjuk kepada persaksian kepada diri sendiri kan harusnya, kalau menurut saya nih, harusnya pakai ilaha ilahi, bukan ilah huwa, karena huwa itu kan dia. Ya. Untuk menunjuk orang yang ketiga. Nah, bagaimana menjelaskan terkait dengan hal ini? Ketika nanti kemudian kita ngobrol sama non Muslim, kemudian dia menyerang dari sisi ini. Ini kan huwa itu dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah dia, bukan saya. Kalau saya kan harusnya pakai he. Ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan masalah takdir, Ustaz. Ya. Tadi disampaikan bahwa takdir ini okelah kalau itu untuk awal-awal orang yang katakanlah misalnya non Muslim, kemudian dia syahadat menjadi Muslim di awal-awal, dia belum tahu tentang banyak ilmu agama, kemudian dia mengikuti saja. Ya. Tapi setelah itu harusnya sebuah keniscayaan untuk umat Islam agar oleh ilmu tentunya, supaya tidak taklid. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kadang ada juga yang merasa jumawa bahwa saya sudah merasa belajar. Ilmiah, tanawiyah, aliyah dan sebagainya. Kemudian buat apa lagi? Sudah cukup menurut saya ilmunya. Sehingga tidak perlu lagi saya kajian dan sebagainya. Atau ada juga yang terjadi ketika dia tetap belajar, tetapi saya sudah senang dengan Ustadz ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh Ustadz ini, itu yang saya pegang. Saya nggak mau lihat Ustadz yang lain. Ini mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana kondisi seperti ini, kemudian apa konsekuensi yang terjadi pada seorang Muslim yang kemudian tidak kolektif. Yang pertama tentang gaya bahasa syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu sudah betul. Karena yang bicara jadi Al-Qur'an itu seringkali menceritakan sesuatu seakan-akan dia adalah narator. Ya, dia narator. Narator itu dia bercerita, dan di sini Allah adalah pihak yang diceritakan. Ya, pihak yang diceritakan. Jadi seakan-akan narator itu berbicara, Allah itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Gitu. Allah itu bersaksi. Jadi ini seperti kalimat pernyataan. Allah itu bersaksi, tidak ada ilah selain Dia. Nah, kalau saya dan sebagainya itu beda lagi, itu seperti di surat Toha. Surat Toha itu ketika Allah ya istilahnya bercengkrama dengan Nabi Musa, gitu kan. Itu di ayat berapa ini? 13 ya. 13 14. Di ayat yang 14 itu bahasanya langsung to the point itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Wah, itu langsung ngomong gitu. Itu berarti sedang menceritakan firman ini adalah Allah sedang bicara tentang dirinya. Ya. Innani, sungguhnya aku, anallah. Aku itu Allah. Nah, itu berarti ini adalah orang pertama yang menceritakan tentang dirinya. Tapi kalau syahidallah itu orang ketiga sedang bercerita tentang Allah. Paham ya, sudut POV ya kalau bahasa ini. Ya, point of view-nya ketika menceritakan ini. Jadi
Kalau di ayat surat atau apa surat Toha, surat ke-20, nanti silakan Ibu dibuka itu ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Nah, itu ayatnya terkenal itu. Fa'budni, maka sembahlah aku gitu kan. Dia nyebutnya langsung aku, tidak ada ilah selain aku. Nah, gitu. Nah, itu karena memang Allah POV-nya itu orang pertama. Tapi kalau yang di ayat ke-18 itu poin view-nya orang ketiga. Allah itu bersaksi tidak ada ilah kecuali Dia dan juga malaikat dan juga manusia gitu. Ini POV-nya saja. Kemudian terkait sama taklid, sebenarnya sampai saat ini pun kita juga tidak bisa dikatakan bebas taklid. Seseorang itu jadi taklid itu juga bertingkat ya pada level-level karena ilmu agama itu banyak ya. Karena kalau sudah lepas dari taklid itu sudah levelnya nanti mujtahid itu nanti. Karena mujtahid itu orang yang wah ini mikir sendiri, menyimpulkan sendiri dan lain sebagainya. Karena walaupun pakai ilmu alat dan kita sudah lengkap ilmu alatnya, kemudian kita bahkan menyimpulkan sendiri. Itu mesti kesimpulan kita tidak akan pernah lari dari apa yang pernah disimpulkan oleh ulama terdahulu. Coba nyimpulkan apa kita saat ini. Selama alatnya, ya toolsnya adalah dengan hadis yang kita baca dan sebagainya, kesimpulan kita mesti tidak akan pernah lari dari apa yang pernah disimpulkan oleh orang-orang terdahulu. Selama metodologinya benar. Nah beda lagi kalau metodologinya salah itu mesti nyeleweng. Nah daripada ribet, pakai aja yang sudah ada. Tetapi bedanya taklid yang murni benar-benar taklid itu adalah dia tidak menyelami. Jadi misalnya gini, ada sopir bis punya penumpang. Taklid yang benar-benar murni taklid itu adalah mau kemana bang? Mau ke Sukabumi? Udah naik di Sukabumi ini aja. Saya nggak perlu tahu jalan ke arah Sukabumi itu belok sini, belok sana, kanan, kiri dan lain sebagainya, nggak perlu tahu mana lampu merah ini nanti berhenti belok kanan apa lurus, nggak perlu tahu perapatan mana, nggak perlu tahu, pokoknya ikut di sini gitu ya. Yang penting sopirnya tahu lokasi, insya Allah sampai. Itu kayak naik Grab, naik apa itu. Nah aplikasi ya udah merem nyampe gitu kan. Nah ini level benar-benar taklid tuh, pasrah kepada sopirnya. Nggak apa-apa, selamat juga gitu kan. Selama yang diikuti memang benar-benar bertanggung jawab dan apa namanya dia sesuai amanah menyampaikan. Nah masalahnya adalah apakah seperti itu dalam agama itu benar-benar kita orang ini amanah benar nggak sih, cara pengambilan kesimpulannya benar apa enggak sih dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang apalagi dulu belum ada map ya, saya pernah naik taksi kemana pak, ke arah Green Garden. Green Garden mana ya, waduh saya jelasinnya gimana ya, pokoknya arah Priok dulu ya pak ya. Puter-puter Priok apa tolnya, kita duduk kok jadi jauh loh, argonya makin mahal. Dia sengaja muter-muter jadinya waduh. Akhirnya mau gak mau buka map gitu. Waktu itu masih zaman BlackBerry. BlackBerry ada mapnya, Google Map belum ada. Android apa tuh belum sefamiliar ini. Saya lihat BlackBerry udah ada. Ini lewat sini lah, akhirnya bisa nunjukin gitu kan. Jadi akhirnya nggak bisa benar-benar pasrah. Artinya kita juga mau nggak mau harus tahu mana kapan belok kiri, mana kapan belok kanan. Walaupun tetap pakai tools, karena kita sendiri juga nggak tahu gitu kan. Tapi toolsnya itu menunjukkan ini, itu dan lain sebagainya. Sehingga pada prinsipnya jangan berada dalam suasana taklid yang itu terus. Kita harus berkembang dengan ngaji. Oh, dulu saya diajari ruku ya pokoknya gini, itidal pokoknya begini. Tapi begitu belajar ngaji sifat sholat misalnya, oh ternyata diajari ruku ini dasarnya nih. Oh ternyata ini dasarnya ini. Walaupun antara waktu diajari ruku yang nggak perlu tahu dalil dengan kemudian belajar dalil nggak berubah karena memang sudah betul. Ya, tapi kita makin kokoh. Saya melakukan ini bukan karena kata si fulan, gitu. Pokoknya begini, bukan. Tapi karena saya tahu di hadis memang Rasul mencontohkan begini. Nah ini lebih kokoh lagi. Sehingga ada kalanya yang taklid dengan yang belajar sekian tahun, amalannya sama persis. Bedanya adalah yang mereka sudah belajar sekian tahun, belajar hadisnya, dalil dan sebagainya, lebih kokoh di dalam menjalani apa yang selama ini sudah
dijalani. Tapi kalau murni pokoknya nggak mau tahu, pecah gesang derek Pak Kiai misalnya gitu ya, itu udah jadi apa jargonnya gitu kan. Ya selama dia istiqomah di situ dan yakin gitu ya, kemudian juga yang penting pokoknya yakinnya itu Pak Kiai yang diajarkan adalah saya niru Kiai karena Kiainya niru Rasulullah, tidak berhenti pada Pak Kiainya. Nah itu no problem juga gitu kan, level taklidnya mau berhenti di situ gitu. Sama halnya seperti misalnya seorang panglima Romawi yang sudah masuk Islam bersama Khalid bin Walid, ya, disyahadatkan kan. Terus apa yang saya lakukan? Kamu mandi, kamu wudu sholat. Ya udah sholat 2 rakaat. Dan terus kok bisa langsung sholat 2 rakaat? Ya mesti istilah orang Jawa rubuh-rubuh gedang gitu ya. Cuma sekedar ya pokoknya ikut-ikut aja ya. Karena baru saat itu syahadat langsung disuruh sholat. Habis itu ikut perang terus syahid. Ini orang beruntung banget ini. Ya, begitu perang panglimanya ini langsung saya dari itu termasuk dalam sirah. Ini dari sejak awal sampai akhir masih taklid murni, tapi nggak ada masalah, gitu kan? Karena memang dia belum punya kesempatan untuk memperbaiki level taklidnya dan itu sudah di puncak sebenarnya. 100%-nya orang itu beda-beda. Fattakullah itu mastata'tum. Ya. Orang yang dikaruniai akal oleh Allah cuma misalnya akal itu 1 sampai 100. Dia memang dikaruniai akal cuma level 20, enggak nyampe 100. Maka amalan-amalannya disuruh ngaji, enggak paham saya, tapi ya sudah bismillah, pokoknya saya datang aja dengerin walaupun pas datang itu juga ngeliatin ustadznya apa enggak paham saya Ustaz. Pokoknya saya yakin ini benar gitu ya. Ya udah memang akalnya cuma segitu. Tapi dia sudah 100% itu. Ya. Beda halnya kalau misalnya gini, akal kita pintar, ngurusi yang sampai mekanika kuantum apa itu, ngurumus yang apa itu dia paham. Kuantum itu pokoknya nggak bisa didefinisikan tempatnya selama dia belum explore itu kan ada itu mekanika kuantum dan itu ajaib itu kalau belajar itu. Jadi sampai mendalam sampai bisa rumusnya sampai ininya. Kemarin barusan Nobel yang dapat itu juga mekanika kuantum yang dapat Nobel itu. Bisa sampai segitu. Begitu disuruh coba syahadat gimana? Ketika tasyahud baca apa? Wah, kayak kalau sholat itu pokoknya bacaan saya ya pokoknya pasrah ya Allah saya ngucap Duh Gusti gitu aja loh. Ilmu rumus kuantum aja apal kok sholat itu cuma Duh Gusti itu ngapain aja selama ini? Mesti dikejar sama Allah. Ya, artinya dia belum mastatoktum, dia belum menggunakan akalnya 100% untuk bisa sholat dengan sempurna, belajar dengan sempurna dan sebagainya. Jangan samakan dia dengan orang yang memang akalnya levelnya di level 20. Karena dia mungkin levelnya di 80. Ketika hasilnya dia meletakkan level 80 tapi hasilnya dengan level 20, ini dia sudah dolim dengan karunia akalnya. Itu hak Allah untuk makanya di awal tadi kan saya juga bilang fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian artinya sekuat tenaga yang kita miliki. Mungkin itu jawabannya dari 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memuaskan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya karena sudah zuhur, kita istirahat dulu untuk sholat zuhur. Insya Allah pada zuhur nanti dilanjutkan. Demikian saya tutup dulu ya untuk kajian pada siang hari ini. Syukuran barakallah pada Ustadz Insan atas pemaparan materinya ya. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan. Saya tutup dulu dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.